Halo, bertemu lagi di channel saya dan kali ini video saya akan membahas tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Walaupun pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning sudah diperbolehkan, masih banyak satuan pendidikan yang tetap belajar dari rumah. Secara presentase, PTM atau pembelajaran tatap muka baru 13% dan pembelajaran dari rumah atau belajar dari rumah sebanyak 87%. Dapat dilihat di layar sebagai berikut. Zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, maka semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak. Di antaranya adalah ancaman putus sekolah, kendala tumbuh kembang, dan tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman putus sekolah di antaranya anak harus bekerja. Lalu persepsi orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar. Untuk kendala tumbuh kembang, ada kesenjangan capaian belajar, ketidakoptimalan pertumbuhan, dan resiko learning loss. Hal ini terjadi khususnya kehilangan tumbuh kembang di usia emas. Kemudian untuk tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga, anak stres, kemudian kekerasan yang tidak terdeteksi. Minimnya interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan luar ditambah tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan stres pada anak. Kekerasan yang tidak terdeteksi. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi oleh guru. Kendala tumbuh kembang yang terjadi juga diantaranya adalah pada anak-anak yang berasal dari sosioekonomi yang berbeda. Nah, karena hal inilah, maka sungguh kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Nasional sangatlah diperlukan, yakni dengan segera melaksanakan pembelajaran tatap muka yang mudah-mudahan ini dapat meminimalkan hal-hal negatif yang terjadi karena terlalu lama anak belajar di rumah. Penentuan kebijakan pembelajaran harus berfokus pada daerah agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Kondisi, kebutuhan, dan kapasitas kecamatan dan atau desa, kelurahan pada satu kabupaten atau kota yang sama dapat sangat bervariatif antara satu dengan yang lainnya. Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di daerah harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah. Sedangkan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ada dua. Yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik sebagai prioritas utama. Tidak hanya peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat juga menjadi prioritas dalam menetapkan kebijakan. Yang kedua adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19 ini. Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah atau Kanwil atau kantor Kemenak. Pemberian kewenangan penuh pada pemerintah daerah dalam menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Pemberian izin dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan atau desa atau kelurahan. Dan hal ini mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021 atau tepatnya di bulan Januari 2021. Diharapkan daerah dan sekolah meningkatkan kesiapan untuk penyesuaian ini. Jadi mulai Januari 2021, pemerintah akan menetapkan pembelajaran tatap muka dengan pemberian izin berdasarkan diagram seperti ini.
Jadi yang pertama, Pemda atau Kanwil atau kantor Kemenak memberikan izin. Jika iya, satuan pendidikan yang memenuhi daftar pemeriksa termasuk persetujuan komite sekolah, perwakilan orang tua atau wali, kemudian orang tua juga setuju untuk pembelajaran tatap muka, barulah peserta didik memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Namun apabila di syarat pertama tidak terpenuhi, maka peserta didik melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh. Begitupun apabila satuan pendidikan tidak memenuhi daftar pemeriksaan, termasuk juga persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali, juga tidak bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, pembelajaran tatap muka ini sekali lagi akan berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021 atau tepatnya di bulan Januari 2021. Intinya, pembelajaran tatap muka diperbolehkan namun tidak diwajibkan. Peta zonasi resiko dari satuan pendidikan juga harus diperhatikan. Pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten atau kota atau bertahap per wilayah kecamatan, desa, atau kelurahan. Contohnya seperti ini. Jadi mulai berlaku Januari 2021, awalnya suatu kecamatan, desa, atau kelurahan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sebelumnya belum melaksanakan. Lalu akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama dimulai 3 kecamatan. Lalu dilanjutkan tahap kedua dan seterusnya. Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam memberikan izin pembelajaran tatap muka antara lain ini sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah tingkat resiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Yang kedua, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa, akses terhadap sumber belajar atau kemudahan belajar dari rumah, kondisi psikososial peserta didik, kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua atau walinya bekerja di luar rumah, ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan, tempat wilayah warga satuan pendidikan, mobilitas warga antar kabupaten atau kota atau kecamatan dan kelurahan atau desa, dan kondisi geografis daerah. Sedangkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya boleh untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa. Berikut daftar periksa yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Di antaranya toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, serta disinfektan. Yang kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker. Yang keempat, memiliki termogan. Yang kelima, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang 1. Memiliki komorbid tidak terkontrol atau penyakit bawaan. Yang kedua, tidak memiliki akses transportasi yang aman. Yang ketiga, memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Serta yang keenam, mendapatkan persetujuan komite, perwakilan orang tua, atau wali peserta didik. Yang selanjutnya, pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Yang pertama adalah melihat kondisi kelas. Harus ada jaga jarak minimal 1,5 meter di masa transisi. Jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas adalah untuk PAUD 5 dari standar 15 peserta didik. Untuk pendidikan dasar dan menengah 18 dari standar 36 peserta didik. SLB 5 dari standar 8 peserta didik. Jadwal pembelajaran adalah sistem bergiliran rombongan belajar atau shifting, ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Lalu perilaku wajib yang harus dilakukan adalah
Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik, serta menerapkan etika batuk atau bersin. Masih berlanjut untuk protokol kesehatan ketat yang harus dilakukan. Yang selanjutnya adalah kondisi medis warga satuan pendidikan. Yang pertama, sehat dan jika mengidap komorbid dalam kondisi harus terkontrol. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah. Kantin tidak diperbolehkan selama masa transisi. Pada new normal diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler juga tidak diperbolehkan. Perlu diperhatikan. Diperbolehkannya nanti di new normal kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jaga jarak, contohnya basket dan juga voli. Kegiatan selain pembelajaran. Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan, orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua murid, dan sebagainya. Yang diperbolehkan dengan protokol kesehatan apabila sudah memasuki masa new normal. Dan yang berikutnya, pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan itu diperbolehkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, hal ini harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah dalam hal ini harus mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka. Di antaranya adalah pemerintah pusat, Satgas Penanganan COVID-19, masyarakat sipil, pemerintah daerah, dinas pendidikan, kesehatan, perhubungan, sekolah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.